langit-langit, kemudian dua lubang hidung, dua lubang telinga, yang membuat orang ngomong kan itu. Wedhus duwe, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il anbiya'il mursalin sahabah wa tabi'in wal malaikatil muqarrabin wa khususan Syekh Imam Muhammad bin Umar An-Nawawi wa li walidayhi masyayikhi wa man wa'ina kulli niyatin salihah wa li qada'i hajatina bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ba'd. Wa qala al-musannif rahimahullah ta'ala bi ulumihi wa amatana bi asrarihi bid darain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Was samaa rafa'aha wa wada'al mizan. Wa sama'a rafa'aha, dan kepada langit Allah mengangkatnya. Rafa'aha, ya, rafa'aha itu ngangkat, ya. Masih ingat surat Fatir ayat 11, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Rafa'a yarfa'u, itu ngangkat. Maka orang yang berilmu, ayat ini derajatnya lebih tinggi daripada orang yang beriman. Ya, kadang-kadang kita karena memang tidak pernah ngaji tafsir, jadi ayat ini betul-betul menegaskan Allah mengangkat derajatnya orang yang beriman dan berilmu, tetapi ilmuwan ulama itu derajatnya lebih tinggi daripada orang yang hanya beriman, ya. Dan kalau sudah derajat Allah memberi Bu Bapak, ya udah derajat itu ya pangkat, ya duit, ketenangan hati, ya ketentraman keluarga, itu sudah terkait darajat. Maka kata darajat itu tidak berhubungan dengan iman tapi dengan ilmu. Satu majelis ilmu seperti ini Bu Bapak, yang nanti paling ya 40 menit paling suwi, afdolu, lebih utama dibanding sembahyang sunnah 1000 rakaat. Kuat sampean sembahyang 1000 rakaat, apalagi kakinya kena sudah pengapuran, udah nggak kuat sampean. Ngaji saja setengah jam itu sama barokah, bukan sama, afdolu, lebih utama. Monggo enten sing pernah sembahyang sunnah 1000 rakaat ngajung sampean. Nah, itu kan betapa Allah sangat mencintai orang senang ilmu. Ya. Itulah mengapa ayat yang pertama kali turun kepada Kanjeng Nabi, Iqra, bacalah ilmu, bacalah Quran. Bahasa sekarang literasi. Ya hanya saja sekarang yang dibaca tetap medsos. Ya. Jadi medsos afdalu minal ilmi, akhirnya kan begitu. Bahwa medsos, WA, YouTube, Google, IG, wa alalihi wa sahbihi ajmain afdalu minal ilmi. Nah, itu yang enggak kerasa kita. Ya. Nah ini juga gitu, rafa'a yarfa'u, ngangkat. Jadi langit diangkat oleh Allah, dan wa wadu'al mizan, dan Allah wadu'a, meletakkan timbangan, keseimbangan.
Jadi mengapa langit dan seluruh amafia, langit itu dan seluruhnya Ibu Bapak, bintang bulan yang jumlahnya jutaan itu Pak. Kalau satu matahari, kalau kita sekolah dulu kan matahari kita ini anggotanya ya bumi kita, bulan, Mars, Pluto itu kan kurang lebih 100.000. Pada jumlah mataharinya adalah 100.000. Panjingan kalikan 100.000 kali 100.000 dan kabeh punya rel. Pusatnya matahari, bumi ngelilingi matahari, bulan ngelilingi bumi, di belakang bulan ada Mars, terus itu 100.000. Kok nggak tabrakan? Sekarang polisi makin banyak, tabrakan dia makin akeh. Rabbana ma khalaqta hadza batila, itu Allah yang ngatur. Ya. Iya kayak ya. Kertas saya ini kan enteng. Jatuh apa jatuh? Jatuh. Ini kontak mobil jatuh, HP jatuh. Bulan bintang yang jumlahnya 100.000 tadi kok enggak jatuh? Ya, itulah namanya magnet, teori gravitasi itu Bapak Ibu. Ilmu ini saya sudah pernah nyinggung ayat ilmu seperti ini, dan ini turun pada Nabi sudah tahun 610, usia 570, 71 dengan 40, 610 Masehi sudah turun ilmiah. Tidak usah nunggu profesor meneliti. Orang bisa mengatakan mengapa bulan bintang tidak jatuh, teori itu kan setelah 1800. Allah sama rofaha, hanya kalau kita sekolah dulu kan tidak pernah diterangkan ya itu mengapa kok tidak jatuh, ya karena itu keseimbangan daya tarik langit, magnetnya langit dan magnetnya bumi podo, cuma tidak pernah diterangkan pada panjenengan kita sekolah dulu. Loh sing memberi magnet itu sapa? Ini kan jelas Allah. Wa sama rafaha wa wadal mizan. Ya, barang ciri jatuh kok gede nggak jatuh. Itulah ilmu Allah. Ndak Allah mboten saged. Ya. Yang disebut bintang-bintang itu kan matahari, Bu. Matahari kita ini matahari paling dekat. Yang jaraknya berapa lah? Yang Jerman kemarin kirim ke sana 10 tahun. Kurang 5.000 km terbakar. 10 tahun perjalanan, jadi pesawat tanpa awak, tanpa sopir lah. Jerman memang untuk mengukur jarak antara bumi dan matahari 10 tahun, Bu, Pak. Baru kecepatannya luar biasa. Kurang 5.000 km terbakar. Disinilah hebatnya Profesor Habibie, betul-betul hebat dia. Kita ulama Madura belum setuju dengan jembatan Madura dulu. Pak Habibie kan mengumpulkan 2.000 kiai di Madura. Wong sebenarnya waktu itu bukan orang Madura tidak setuju dengan jembatan, tidak. Ya. Kalau ada jembatan, kuatil Golkar menang di Madura, kan itu aja, Pak. Di Madura itu Golkar tidak bisa menang, Pak. Dulu masih P3, PKB bukan P3. PKB kan PKB, P3 itu PKB. Sebenarnya itu aja. Coba waktu Gus Dur jadi presiden, ada jembatan langsung gelem. Oh, itu loh. Makanya dikacau saya datang, karena saya penelitian waktu itu bersama Pak Basofi, gubernur. Jadi kiai Pak Habibie biasalah, kan buah pesawat, Pak Habibie kan biasa, mengandalkan kelebihan beliau yang pesawat. Karena kiai Pak Habibie oke lah,
Kalau nanti di Madura dibangun jembatan, industri besar, tolonglah dibangun pesawat yang bisa menuju matahari. Pak Habibie pinter Bu, ilmiah, kurang 5.000 kilo, Pak Kiai terbakar. Kan cocok Jerman. Kok Madura dilawan. Pak Habibie supaya tidak terbakar, berangkat maghrib pulang sebelum subuh, biar tidak terbakar, berangkatnya malam saja. Madura itu sebenarnya kan ya dengan cara apapun waktu itu tidak mau. Madura kan P3 Pak semua dulu itu. Zaman Orde Baru, kaparatnya kan hanya 3, Golkar, ya PDI dan P3. Di Madura enggak ada selain. Sekarang udah ya sekarang di Sumeneb aja yang menang PDI. Dulu udah ada Bu Pak. Ya, masih ingat panjangan Ki Alawi, waduh, partai itu kayak Gusti Allah itu penting. Itulah politik. Kembali pada ini Bapak Ibu, ya Allah meletakkan itulah keseimbangan sekarang di teori gravitasi itu. Ai wadoa alatal wasni, menjaga keseimbangan itu fil ardi wa bayan adil, seimbang. Adil itu kan seimbang. Ala tadghaw fil mizan, ya ada yang membaca la tadghaw fil mizan, kamu jangan merusak keseimbangan di dunia ini. Ada yang baca la, ada Allah tadghaw fil mizan. Jadi di zaman Nabi kalau ada orang membaca la tadghaw boleh, ditambah Allah tadghaw boleh. Jadi Quran yang panjenengan baca ini namanya Mushaf Utsmani. Dulu belum dibukukan, belum ditulis dibukukan di zaman khalifah yang ketiga namanya Sayyidina Utsman. Akhirnya semua tulisan yang terpencar itu dibakar di batu, di kulit-kulit, ya, pelepah kurma itu bakar semua, jadilah sampai sekarang kepada kita. Bacaan macam-macam Bu Pak. Cuma waktu itu sahabat akhirnya ijma, gini loh, ini kalau semua model bacaan itu disampaikan, jangankan orang non-Arab, orang Arab dia bingung. Dipilihlah bacaan yang paling umum. Seperti ini, Allah ada an-nya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Tapi Aisyah, istri Nabi Bu, Fatimah, anak kesayangan, tidak pernah mau membaca mesti laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Min anfusikum bimakna min ahsanikum, orang yang paling baik di antara kamu. Watin wa turisinina, ada yang membaca watin wa turisaina. Boleh, itu kan namanya qiraah sab'ah. Ada 7 macam ulama yang boleh dipegangi ini tabi'in. Ya, itu ada ilmu terjenis namanya qiraah sab'ah itu Bapak Ibu. Jadi maka Mushaf Utsmani yang panjenengan baca beri nama itu keputusan politik untuk menyatukan bacaan. Jadi pilihan macam-macam bingung sampean. Ya, kayak kita orang Surabaya abang banget ya, abang bahasa daerahnya. Abang banget apa Pak? Bu, abang banget, abang. Sama ke Bojonegoro bukan abang, bukan abing. Abang banget lo abing. Akeh banget aki. Jadi putih banget putih. Sampai Semarang itu, mulai Bojonegoro, Tuban, Rembang, Kudus sampai Semarang itu abang banget. Panjenengan kan abang. Di sana abing. Padha bener pengucapannya ndak sama, maknanya padha sama. Ya. Wong Surabaya ada sesuatu yang mengajukan, daerah Selat ya Tulungagung, Blitar, piuh, ngono Pak. Beda.
Panjenengan lek orang celatan mesti ngono, Bu. Piuh ngono kuwi piye. Wih, itu aja cukup. Lek galek aja mana? Galek itu entah. Sama itu tadi Bapak Ibu. Jadi jangan dirusak keseimbangan itu. Makanya mizan itu keseimbangan, lah kebalikan keseimbangan itu apa namanya? Fasad. Fasad itu kerusakan. Ya. Jadi saya menghitung kata fasad di Quran ini sampai 50 kali. Kebalikan mizan. Jagalah keseimbangan. Jangan merusak mizan, keseimbangan tadi, equality atau equilibrium. Itu kata kebalikannya, jangan membuat kerusakan, keseimbangan jangan dirusak. Sampai 50 kali. Fasadun. Ya. Nah, sekarang lihat aja, karena sudah dirusak oleh manusia, Bu, udah ada keseimbangan tuh. 2024 itu tahun terpanas sejak bumi diciptakan Gusti Allah. Yang umur bumi ini berapa? 8 miliar tahun yang lalu. Tahun terpanas, Pak. Tahun terpanas. Dan diyakini makin panas. Sudah sulit diprediksi, tidak bisa diperkirakan dengan tepat, Bapak Ibu. Bulan ini bulan apa? Juli itu mulai adem. Tapi sekarang kadang panas. Jakarta banjir, hujan ekstrim. Juli Agustus ini menurut BMKG hati-hati, ini 2 bulan ini ada bulan anomali. Tidak seperti biasanya, kadang turun hujan juga ekstrim. Khususnya di Jakarta. Nah, kemarin Luwuk banjir ya, Jakarta sampai banjir kayak begitu tentu ada 2 jam. Aneh tapi karena keseimbangan ini, mizan ini sudah dirusak oleh menungso, Bu, Pak. Jangan kamu rusak. Desember gede-gede ini sumber petani dulu sapal. Oleh hutan deras ya Desember. Saat negara tidak bisa. Karena keseimbangan alam itu sudah dirusak. Misalnya Allah menciptakan dunia ini, Bu, Bapak, bumi ini keseluruhannya hanya 30%, lautnya 70%. Sekarang kan sudah mulai laut dibangun, reklamasi. Singapura itu udah 3 kali lipatnya. Dulu kecil, Bu, gunung cedek Batam tak disedot lewat bawah gitu. Jadi panjenengan universal itu, Bu, saya kena gambarin apa? Ke Singapura itu tanahnya Indonesia, bayar sisa sampean ke sana. Jadi Singapura itu sebenarnya sudah 3 kali lipatnya sekarang. Karena apa? Gunung didol Pak Hartobian. Dan itu disedot lewat bawah, Pak. Ini reklamasi. Singapura kecil, sekarang begitu luas itu reklamasi. Perluasan itu adalah gunung disedot dari bawah, Pak. Mari kuno orang Indonesia supaya rekreasi wisata ke sana bayar sisan tanah sampean itu. Jadi jangan dirusak. Sekarang dirusak, mana? Panas. Ya. Dan ini belum, sekali lagi belum, Bu. Ya. Bahwa 50 tahun lagi 2 kali lipat sekarang, Pak. Karena sekarang udah jelas-jelas dipasang alat. Ya, bumi ngelilingi matahari setahun sekali. 365 hari. Ya, nah sekarang bumi ini makin cepat. Nah, dulu kan tetep, Pak. Misal cara mobil maku 100 terus. Nah, ini makin cepat. Antara 5 sampai 10 menit. Makanya 50 tahun lagi, Ibu Bapak, yang dikhawatirkan karena makin cepat, sehari semalam mboten 24 jam, hanya 20 jam, Pak, Bu. Sehari semalam hanya 20 jam, panasnya 2 kali lipat sekarang. Ya, kalau sekarang bisa 85 lah, Bapak Ibu. Nandur kapanen. Panasnya wis 85 derajat, bahkan bisa 100. Nandur gak panen, mau makan apa? Karena keseimbangan sudah dirusak.
Sekarang aja panjenengan nggih coba kiblat sampean yang mencek ulang sudah berubah, Pak? Di Surabaya ini kan sudah banyak masjid dicek ulang kiblatnya berubah. Terus wong ngelokno kiai ini enggak benar Ustaz. Lu bumi ini bergerak, Pak, udah. Apa yang udah bergerak? Udan bergerak, makin panas, ambles, nggih longsor, gunung meletus. Ya, dulu gunung meletus belum tentu 50 tahun sekali. Gempa bumi 2 jam sekali. Padahal Allah jamin tidak ada gempa bumi, Pak. Alam naj'al arda mihada wa jibala autada. 467 itu jaminan tidak akan ada gempa bumi. Mengapa 2 jam sekali? Karena udah gimana? Minyak di bendina diambil, kuota apartemen yang tingkat pinten sekarang Surabaya ini untuk ngebar, Bu, Pak, 200 meter. Ketika air diambil besar-besaran, minyak diambil, sekarang sebentar lagi nikel diambil besar-besaran, loh, kan merubah. Panas bumi menuju gunung itu bisa tertutup. Dan nutupnya berapa jam? Sekarang 2 jam sekali. Karena sudah keseimbangan dirubah. Jadi 50 tahun lagi kan khawatir kiamat ini. Yes. Mari saya ke Unibra, profesor dari Fakultas Teknik Kebumian, percaya Pak loh, itu memang ada alatnya Pak Ali hari ini. Kayak gempa apa itu gunung akan meletus siaga 1, 2, 3 untuk alatnya. Gempa bumi disertai tsunami atau tidak, ada alatnya namanya early warning system. Panjenengan lihat neng HP misalnya Pak Bu, gempa bumi Tuban kemarin, terus jarak 5 menit sudah keluar berita lagi tidak ada tsunami, ada alatnya. Nah ini sudah dipasang alat 5 tahun ini Bu, Pak. Jadi kalau 50 tahun lagi bumi makin cepat nge 5 hari, 20 jam khawatirnya kiamat. Kenapa? Ini kan sudah bergerak. Jadi matahari ini pada saatnya membuat terbit pagi dari timur barat. Dan dawuh Kanjeng Nabi lah sudah matahari terbit dari barat namanya kiamat kubra, kiamat tenanan. Misalkan ya kiamat tapi kan masih setengah-setengah Pak, suro kecil. Ya. Jadi Unidra waktu seminar kemarin profesor, Prof saya yakin, saya ikut neliti Pak. Cuma saya khawatir 50 tahun lagi ini sudah gerak. Masjid-masjid ini dicek ulang kiblatnya sudah berubah. Kiamat. Sudah tak seneng nih sampean. Kanjeng Nabi dawuh fenomenanya ya gejalanya memang ada. Konferensi Paris mulai tahun 72 Bapak Ibu, pemimpin sak dunia 2 tahun sekali rapat bagaimana panas makin turun, makin naik. Hasilnya nol bodol. Nol bodol. Jadi 5 tahun lagi bisa terbit dari barat kiamat. Gimana Prof? Tak jawab. Menurut hadis Imam Bukhari, Prof, Kanjeng Nabi dengan menegaskan selama di dunia ini makin banyak orang yang Allah tidak akan datang hari kiamat. Ya cuma persoalannya kan tidak makin Allah kan makin HP. Ya pada mempercepat datangnya kiamat sampean. Ya mudah-mudahan dengan ngaji seperti ini kulolan panjenengan dieling nih maneh, moga-moga ya HP ini disimpan lagi lah, terutama anak-anak kita. Ya, setan gepeng itu ya pembunuh darah dingin loh Pak. Oh, sekarang yang pabrik jam itu udah mulai karyawan di PHK ya. Kenapa? Loh apa tuku jam? Kok ning HP ono pembunuh Pak. Ya. Kamera itu udah mulai, pabrik kamera itu Bu Pak sekarang udah sambatan, ndak pakai payu, krono kamera yang HP itu hasilnya juga lebih bagus, ngapain beli kamera? Lepas damai, ya supaya uang sing kerja itu di PHK Pak, kalkulator, apa aja terbunuh, apa di HP itu sekarang udah
Dan yang paling bahaya tidak terasa, HP ini membunuh iman kita. Tapi tidak terasa kita ini. Ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi ibu bapak, makanya Allah kadang keseimbangan ini jangan dirusak. Dirusak sing ngerugi menungso dhewe, Pak. Gunung misalnya yang kita moto ini yang kasat mata ya. Sudah diatur oleh Allah keseimbangannya. Gunung ini pohonnya 5.000. Ya sudah, jangan dirusak. Bapak-bapak, kalau pohon 5.000 di dalamnya mesti ono kawah untuk nyimpan air ombo. Nah, sekarang mulai banyak gunung-gunung ditebangi untuk kayak di Batu lah, villa-villa sampai muka-muka longsor kabeh. Termasuk IKN itu. Ikan itu ratusan hektar itu kerugian loh Pak. Rugi itu nanti itu. Ya, keseimbangan terganggu. Makanya kalau ada longsor itu Bapak Ibu, ya karena apa? Karena gunungnya ditebangi. Sehingga air-air waktu musim hujan turun disimpan oleh kawah-kawah yang biasanya ditanggul oleh akarnya pohon, gunungnya ditebangi, berarti akarnya kering, tanggulnya jebol. Banjir bandang dari atas, bahayanya lebih besar. Makanya gundule gunung mawon bahaya. Ya. Apalagi gundul pacul. Gundul pacul itu papat sing ucul, Pak. Di kepala panjenengan itu lek papate ucul orang mesti merusak alam, merusak kita sendiri. Motor. Ucul ndak iling Gusti Allah mencuri. Kalau ndak sing curi duit gak apa-apa, sing curi wong wedok Ibu. Ya si Mas Hari itu kan waduh mencuri. Ketua KPU itu yang terkena dipecat itu. Itu gaji pokoknya 125 juta, Pak. Belum yang lain, 1 bulan dia bisa 300 juta. Lu aneh wong itu gelem sampai lu. Wong dia anak buahnya rewedo itu Pak, budal yang Belanda, dibiayai, pura-pura ditugasi lah, hotelnya sudah diatur Pak. Nggak ngerti ya, siapa ini nututi ke Belanda Pak. Ya akhirnya terjadilah pemerkosaan itu. Lah wong duwe akeh sing wong wedok sing gelem lho akeh. Nah, sing gak gelem kok dipaksa ki lha apa. Itulah orang kalau hati ini ditutup Allah Pak. Al-Anfal 24 itu loh. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Hati ditutup Allah. Sing buka untuk Gusti Allah. Ya doa itu ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini. Ya. Jadi hati orang bisa ngomong itu juga hati, mulut itu kulitnya jopo casingnya mawon. HP panjenengan ini kan casing hardware-nya. Ya. Mobil nggih bodine, mesinnya hati. Jadi orang yang bisa membuat ngomong itu nggih mulutnya hanya alat luar, cara motor bodi Pak Bu. Sing bisa melaku motor kan mesin. Lek mesinnya ono tapi bobor atau ono dipatahin gak bisa melaku. Makanya kalau orang bisa ngomong, orang ngomong karena mulut. Ibu bapak, wedhus itu loh duwe alat ucap padha kali panjenengan. Alat ucap napa? Lambe loro, gigi, gusi, paring-paring tenggorokan, langit-langit, kemudian 2 lubang hidung, 2 lubang telinga yang buat orang ngomong kan itu. Wedhus duwe, Pak. Tapi mengapa wedhus tidak bisa bicara? Mulai Nabi Adam sampai wedhus yang panjenengan sembelih waktu Adha kemarin kan tetep mbek. Bu,
Pernah dengar wedhus mono pindah mbok? Tidak ada, apalagi pindah mama papa. Jadi yang membuat bicara itu bukan ini mulut, tapi ini body, ini hati. Betapa pentingnya hati. Al-Arab 100 orang bisa mendengar, bukan telinga. Telinga itu nggak kulit mawon, perangkat luar, hati. Kalau sudah wanat fi qulubihim, hati ditubuh Allah, orang tidak bisa mendengar. Loh kan telinga Pak. Loh telinga kulit body, tapi mesin ini gak ono. Jadi hati, betapa pentingnya hati itu segalanya Bapak Ibu. Makanya noto hati lebih penting dari noto irung. Lapa irung di pesek, di operasi. Jadi bangkit tapi banyu terus menetes terus kan banyak Bu, orang protes sekarang. Apalagi ibu-ibu di Jakarta terutama Bu, bukan dokter loh itu. Rodok murah Bu, memangnya rodok murah dan diam-diam memang murah diam-diam. Jadi irung sama orang anu tidak bisa operasi plastik itu. Ya, tapi akhirnya ya rodok dawa didik tapi berair terus Bu. Ya jarno tidak seindah warna aslinya. Ya, bojo sampean protes irungmu pancet Pak pesek. Dik. Ya pesek tapi sing penting rasane. Kan banyak ibu-ibu tertipu di Jakarta, Bu. Surabaya ada itu. Praktek, bukan dokter itu praktek. Klinik-klinik, hati-hati klinik-klinik Pak Saudara. Dan klinik itu ilhal. Apakah pipi yang bisa lebih apa? Termasuk sedot lemak, Bu. Bahaya. Lemut nggak apa-apa, pokok sehat. Ini dalam 1 bulan turun 20 kg. Wah, ibu-ibu tertarik ngono Pak. Dan bayarnya rodok murah sisan, bahaya. Lebih baik lemu tapi sehat daripada kurus tapi tidak sehat. Irungnya tambah tua tapi berair terus, akhirnya protes. Ya itulah. Jadi fasadan, mizan itu kebalikannya fasad. Fasad itu tidak menjaga keseimbangan dan itu dosa. Ibu bapak di Quran itu kata dosa itu sampai 17 macam. Ya, misalnya 17 kali lah, 17 macam. Zambun itu juga dosa. Itu kalau hitung 35 kali. Jamaknya dzunubun. Zambun itu makna awalnya adalah ekor, akibat. Jadi orang berbuat yang tidak benar berakibat fatal. Itulah zambun, itu 30 kali. 2 ismun, ismun itu kelalaian sebenarnya, itu 48 kali. Haram 75 kali, itu juga dilarang. Kata dosa itu 17 macam, kata Allah nyebut zambun. Aduh panjenengan Rabbi firli dzunubi. Jamak niku zambun dzunubun. Haramun, haram, dilarang. Perbuatannya dilarang, dilakoni dosa. Makanya kata lain dosa itu adalah haram. Tapi mariro ada alifnya Pak, haramun. Jadi kalau di Mekah haram, mariro tidak ada alifnya, itu suci, muhrim. Haram, ilah haram kan begitu. Haram, supir itu haram. Tapi haramun itu dilarang, dosa. Karena apa? Karena orang kafir dilarang masuk masjid. Itulah yang mboten percaya, kemarin saya diundang ke Malang waktu satu Muharraman di daerah Kedung Kandang Bu, Pak. Ada masjid namanya Masjidil Halal. Tak liwati wingi Bu nang Bulu Lawang lho. Pancen sampai sekarang. Namanya Masjidil Halal. Itu dulu kenapa saya 2 kali diundang ke situ masalahnya pengajian. Mengapa Masjidil Halal Pak? Loh ini ceritanya dulu kiai kampung sini haji Pak, orang Madura kaya. Kiai kaya ya masjid itu wakafnya beliau, duitnya beliau.
pulang haji marah Pak Kiai, kenapa? Masjid kok haram, masjid kok dilarang, gimana itu? Enggak betul lah. Mulai gaya masjid jadi Masjidil Haram. Ngaji turun tutup lagi ini Pak. Jadi sampai sekarang saya pernah nyarankan, karena 2 kali diundang kalau mau diganti lah Pak. Dulunya sudah wafat Pak. Kualat saya nggak berani. Sampai sekarang Masjidil Halal Pak. Sampai sekarang Masjidil Halal, ya Allah. Namanya Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Pun sama cek sekarang pakai HP aja bisa itu. Apa ada Masjid Halal di HP ada itu. Ya khawatir sing mimpin Islam hari ini orang remaja begini nih Bu Pak. Saya maaf kemarin ada orang datang ke saya, profesor teman ngajar Pak di UIN. Cuma dia itu kan ya memang latar belakangnya bukan di UIN sekarang yang kan UIN itu dulu prodinya agama kabeh, sekarang kan boten, tahun ini aja buka waktu keren di Gunung Anyar ini. Udah buka waktu kan. Prof ini Prof. Saya kok tahlil itu enggak nyampe Prof. Ya gimana? Nah ini surat Fatir ayat 22 Pak. Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Muhammad, kamu tidak akan mampu membuat orang kuburan mendengar. Berarti percuma ditahlili Pak. Bener, enggak nyampe itu. Profesor Bu, cuma profesornya bukan profesor agama, dia kan di sana juga ada ekonomi aja. Sekarang teknik, sains, biologi, macam-macam. Gitu. Tak bukaannya tafsir di rumah Pak. Tek. Prof, ini loh, tidak ada satupun ahli tafsir yang mengarikan manfil kubur itu orang dalam kubur. Yang dimaksud manfil kubur itu adalah orang kafir yang tidak pernah mau mendengar dakwah Nabi, tidak pernah mau mendengar Quran. Oleh Allah disamakan orang sudah mati. Oh gitu ya. Iya. Nah, sampai sekarang kan masih bahasa. Itulah bahayanya Bapak Ibu, orang maca tafsir Quran lewat terjemahan langsung diambil keputusan. Inilah Nabi kan mengingatkan, man fassarul Qur'ana bi ra'yihi, siapa menafsir Quran dengan akalnya neraka. Imam Ahmad di dalam musnadnya lebih keras lagi, saya dapatkan hadis. Wa huma akhafu ba'di man fassarul Qur'ana bi ra'yihi. Yang paling saya takuti kalau aku nanti wafat, kalau ono umatku nafsirnya Quran pakai akal, paling saya takuti rusak kabeh. Jadi Fatir 22 ini Bapak Ibu, wa man tabi musmin man fil qubur sama dengan summun bukmun umyun. Iya. Jadi orang sudah kafir, buta, budek, ayat apapun tidak dengar, itu disamakan orang yang buta, budek, tuli. Itu yang dimasuk dengan orang kafir itu. Apa budek betul? Tidak. Hati ini, moto ini, walaupun melihat, ditutup Allah tidak bisa mendengar. Jadi ayat itu wa ma anta bimusmin wal kubur itu Muhammad, Abu Jahal itu maksud Bu, Abu Jahal. Abu Jahal itu walaupun kamu sudah ajak dakwah kapanpun tidak bisa. Jangan maksalah. La ikraha fiddin. Aku kepingin dawuh Gusti Allah sebagian orang itu beriman. Tapi aku juga kepingin sebagian orang kafir. Karena apa? Supaya lek kafir neraka ana sing nggoni, lek iman mlebu swarga. Aku nggak ingin semua orang kafir, juga nggak ingin muslim kafir nggak ingin. Oh gitu Prof. Iyalah. Gitu ya. Saya yakin sekarang. Iya. Ini berarti ditalkin nggak bisa Pak, orang nggak nyampe tahlil juga nyampe. Loh,
Bagaimana dengan surat yang bahwa kita harus mendoakan orang mati? Alladzina sab rabban ayakluna nggih mim ba'di rabbana fir lana nggih alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, itu kan setelah orang-orang hijrah dari Makkah ke Madinah, diperintah Allah doakan orang-orang yang sebelum kamu yang sudah beriman. Kan wajib. Saya perjelas akhirnya Bapak Ibu. Sudah begini Prof, orang mati, ya apa yang dilakukan? Ya dimandikan. Setelah dimandikan, dikafani, gitu. Mari dikafani, disolati. Di dalam sholat isinya kan doa. Kalau tidak disolati, tidak didoakan, dosa kita. Wong itu kewajiban. Nah inilah makanya dimaksud man fil kubur itu orang kafir. Walaupun masih hidup disamakan orang yang nah ini bahayanya ngaji terjemahan kemudian dengan terjemahan langsung berani ngambil keputusan. Ya ini Pak, ayo ngaji ya tafsir, dan tafsir itu tidak boleh pakai akal, apalagi orang kita yang akalnya masih cupat-cupat ya, kecuali kalau kadoi dawuh Kanjeng Nabi, kalau akhlak kita sudah seperti akhlaknya Gusti Allah, seperti Asmaul Husna, monggo. Salat cek bangsawan, bangsa tangine awan. Apa nafsiri dawuh Gusti Allah, lebih paham ini maksud dawuh Gusti Allah iki lho aja nemen-nemen lek sombong. Lho mari ngono ngeten, Pak. Nggo ayat lagi. Kalau datang ke rumah, dia kan cek ragu-ragu kan tentu Bu api lah takoi pada saya bagus. Dan ya, yang ayat 2 ini Pak, 18 ini. Wala taziratu wala taziru waziratun wisra ukhra. Orang tidak akan menanggung wisra ukhra dosa orang lain. Berarti kan sama, tahlil tidak nyampe Pak. Tak bukannya tafsir lagi mawon Pak kesungun wong wong pinter tak blak lah. Prof, ini ayat di akhirat nanti, bukan di dunia. Jadi ayat itu turun ketika nanti semua orang tua manggil anaknya, manggil dulure, manggil istrinya, ya. Nah, itu loh, dosane bapak ibu akeh mbok melok ngangkat, ndak bisa Pak, aku juga bingung. Di akhirat Bu Pak, orang yauma yafirul mar'u min ahihi wa ummihi wa abi, ketemu bapak lari, ketemu ibu lari, ketemu kanca lari, ketemu anak lari. Dosane padha akeh, ndak iso padha ngangkate guys. Ini nanti di akhirat, bukan di dunia ini. Oh iyalah kalau begitu. Lah ini makanya sampean ojo terus terjemahan langsung diputusi tahlil ora teko. Lah ini mendoakan orang mati kewajiban kok. Gimana? Ya alhamdulillah Pak, akhirnya saya tahlilan. Ya. Kemarin cek rada ragu iki tahlil keteko apa ora. Ya api lah, api. Lah kula ditata ke rumah tak buka tafsir. Kalau saya punya tafsir lain monggo. Tapi inilah tafsir saya kan banyak dari rumah mau macam tafsir itu. Sing sampean pilih ya mesti kiplek. Enak musuh wong pinter mana? Sing repot musuh goblok pokoke repot. Repot. Lebo yo pinter. Ini lo gak percaya ya tafsir ya. Lah sampe maca, lho saya juga ndak bisa baca, Prof. Latar belakang saya kan ekonomi. Lah iya. Nggih. Itu lho, Bapak. Lah wizrun ini sama dengan dosa. Makanya wizrun itu Bapak Ibu disebut 26 kali. Zambun dosa, ismun dosa. Fasad tadi itu dosa karena merusak keseimbangan. Disebut fasad itu 50 kali kebalikan daripada mizan tadi. Lah wizrun itu 26 kali. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Surat Fatir ayat 18 dasar. Ya, bahwa orang tidak akan menanggung wizra ukhra, wizra dosa orang lain, iya. Tapi di akhirat. Jadi Bapak Ibu moga-moga makanya disinilah. Ya, rumah ditinggal, monggo sing panjen gawa benjing ya ini lungguh seperti ini. Inilah modal panjenengan di kuburan akhirat nanti. Dan rumah panjenengan di akhirat. Karena ada ayat Ibu Pak, wa baghi fima atakallah daral akhirah wala tansa nasibaka minat.
Bu, Pak, kata dunia tidak pernah ada kata dar di Quran. Carilah rumah akhirat, wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Dar itu rumah. Dan inilah makanya orang yang mendirikan negara Islam, Darul Islam itu sudah salah lagi. Wong dar rumah didirikan negara gimana? Darul Islam, Islamic State bahasa Inggrisnya. Loh, dar itu rumah kok. Di Quran, jadi rumah itu di akhirat, dunia itu bukan rumah. Wala tansa nasibaka minat dunia. Kata dunia di Quran tidak pernah dibarengi dengan kata dar. Ning dunia bukan rumah, ini transit, ora usah gawe omah apik-apik mulane. Ya pokok rumah gak bocor, tinggi ngaji, tinggi ibadah, tinggi golek duit, nanggung anak, ibadah, itu cocok. Ora usah gawe omah apik-apik, mari ditinggal nggih warisan anake. Rumah sampean akhirat nanti. Makanya wal akhir itu khairun wa abqa. Ya mak kita ini kadang gawe omah apik sampai utang 15 tahun. Tapi kalau ngeri sudah lunas kabeh kalau di sini. Di sini kan perumahan lebih dulu nggih. Dengan harapannya itu paling awal termasuk nggih. Dan masih murah-murahnya. Nggih sampean golek surat napa niku sampean eling nih. Jadi wabtaghi fima atakallah darul akhirah, carilah apa untuk kepentingan akhir. Apapun sama cari di dunia boleh, yang duit, yang pangkat, yang omah, tapi untuk akhirat. Wala tansa nasibaka minat dunia, cuma urusan dunia ya tetap ojo lali. Tapi mengapa kata dunia di Quran tidak kata pakai dar? Memang rumah di dunia ini bukan rumah itu transit. Hari ini mati ditinggal, masa omah ini melok dikubur. Ya anak sampean goreng-goreng. Enek anak wedok gebukan karo aline ibu lah akeh. Ya durung dikubur gebukan, Pak. Wuput aja jadi. Naudzubillah itulah menungso pur. Iku salah wong tuane didiane. Jadi ibuke aliran piro sebelum loro dituk, Pak. Iku sapa? Ternyata mati dhisik-dhisikan rebutan ali-ali. Gebuk-gebukan. Jadi makanya saya itu di Quran akhirat itu rumah kita ya akhirat, ya kuburan dia rumah. Nah, makanya Nabi itu lewat kuburan kan assalamualaikum ya ahlat diyar. Darun itu jamanya diyar. Kata dunia, Quran tidak pernah salah, Pak. Bu, Allah tidak pernah nyebut dunia dengan kata daru dunia, rumah dunia. Tidak ada dunia bukan rumah. Dunia ini ya transit lah, mampir ngombe. Ya, zaman menuju akhir, rumah sama di akhirat. Ternyata di akhirat kita tidak mempersiapkan dua omah. Ya sudah, barji barbeh, barji barkabeh. Lah, rumah panjenengan ya ini Bu, Pak, ngaji lungguh ngeten iki ambek senden-senden mulai retok ngantuk-ngantuk didik ini. Jadi rumah sampean ini ya ini yang dapat bawa ke akhirat nanti ya ini. Duit-duit sama sedekahne masjid. Itu justru itu nanti membangun rumah akhirat ya duit sampean yang untuk sedekah infak itu. Insyaallah amin Allahumma. Ya. Ibu sekalian, jadi sekali lagi saya hitung kata dosa itu 17 macam. Ini saya sebut sebagian aja. Zambun dosa yang umum ini 35 kali. Ismun yaitu sebenarnya kelupaan. Makna ismun itu lupa. Orang lupa kan bahaya. 48 kali. Haramun dilarang. Sesuatu yang dosa memang dilarang. 75 kali. Fujur itu juga dosa. Itu orang yang durhaka. Itu ya 27 kali. Syarrun juga sama, kejelekan itu. Fasadun ini kebalikan mizan tadi. Orang yang merusak keseimbangan mizan itulah fasad. Itu dosa 50 kali. Kemudian wizrun juga dosa. Seperti tadi Al-Fatir 18. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Orang tidak akan nanggung dosa orang lain. Betul. Di akhirat. Jadi semua bapak ibu itu menurut riwayat nanti nyeluk anaknya.
Ya budaya enak, mrene ana apa Pak Bu? Iku lho, Bapak Ibu abot dosane akeh mbok digo sebagian saja Mbak Tua melayu Bu. Anak sampean. Pak, karena apa? Cuma punya dosa. Lah, disinilah moga-moga dengan duduk kita, ngaji kita ini bagian daripada binding enteng mereka nggak duit dosa, moga-moga bihuri hisab, tanpa dihisab baru Pak. Amin Allahumma. Inilah saya kira yang pagi ini Ibu Bapak mudah-mudahan dengan taklim ya dengan beberapa ayat ini moga-moga kita hatinya menjadi lebih damai, lebih tenang. Amin Allahumma. Rumah tangga kita barokah, rezeki kita barokah, umur kita barokah, anak-anak kita soleh dan solehah. Amin Allahumma amin. Dan sewaktu-waktu kulolan panjenengan meninggalkan dunia yang pasti kita tinggalkan ini, Allah menakdir kita dengan husnul khatimah. Amin Allahumma